Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, perkenalkan saya Dr. Yusriyadi, SCMM, dosen yang mengampu mata kuliah Manajemen Konflik dan Negosiasi. Baik, dalam video ini saya akan memberikan materi pertemuan pertama kita ya di mata kuliah Manajemen Konflik dan Negosiasi. Saya ingin mulai dari definisi dan konsep dasar konflik. Jadi definisi konflik, konflik adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau persepsi antara individu atau kelompok yang dapat menimbulkan ketegangan atau perselisihan. Jadi konflik terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan kerja, sosial, dan politik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, itu kita tidak mungkin menghindari yang namanya konflik. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari manajemen konflik, karena konflik ini akan terus terjadi dan bagaimana agar konflik yang terjadi ini bisa kita pahami dan kita kelola, sehingga konflik ini justru akan menjadi sesuatu yang positif ya. Jadi menurut Robbins dan Judge ya 2019 ya, mereka mendefinisikan konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi atau akan mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepentingannya secara negatif ya. Sementara itu Thomas 92 mendefinisikan konflik sebagai proses interaksi yang bertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan dalam tujuan, nilai, dan kepentingan ya. Jadi dari dua ahli ini kita mengetahui bahwa konflik ini ya disebabkan karena ada keinginan untuk mempengaruhi, karena ada sebuah kepentingan tertentu ya. Nah, sementara yang dipengaruhi belum tentu mau, karena dia juga memiliki satu pemahaman ataupun memiliki satu persepsi sendiri ya, atau memiliki suatu nilai sendiri, yang ini yang kemudian menjadi suatu perseteruan atau konflik. Nah, kita penting memahami ya bagaimana mengelola konflik-konflik yang terjadi dalam organisasi. Kemudian selanjutnya ya, adapun sebagai konsep dasar konflik itu, yang pertama adalah sumber konflik itu sendiri ya. Biasanya sumber konflik itu disebabkan karena pertama adalah perbedaan persepsi dan nilai. Jadi setiap orang ini kan punya persepsi dan nilai terhadap sesuatu ya. Sederhana, misal keputusan untuk apakah kita bekerja di bagian apa gitu. Kita mempersepsikan diri kita bahwa kita lebih sesuai misalnya bekerja di bagian A. Pimpinan kita menginginkan agar kita di bagian B. Nah, persepsi kita yang menginginkan di bagian A sementara pimpinan kita inginnya kita di bagian B, ini bisa menyebabkan konflik. Nah, maka dari itu perlu kita membangun komunikasi gitu ya, agar bisa menyamakan persepsi begitu. Nanti akan banyak kasus ya, bukan masalah itu saja. Kemudian akibat ketidakseimbangan kepentingan dan sumber daya. Nah, ini seringkali sebab konflik disebabkan karena adanya perebutan ya sumber daya yang terbatas ya. Misalnya pada posisi ya konflik disebabkan karena pengambilan lahan yang terbatas untuk sebuah produksi tertentu ya, misalnya lahannya terbatas yang ingin mengelola banyak ya. Kalau di masyarakat misalnya di suatu sungai diasumsikan ada emas ya, kemudian dan wilayahnya terbatas untuk bisa menambang. Nah, ini bisa menjadi sumber konflik ya, karena ingin memperebutkan sumber daya yang terbatas dari banyak kepentingan yang ingin mengambil begitu. Itu sumber konflik ya. Kemudian juga disebabkan karena kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, seringkali orang
konflik itu karena miskomunikasi. Jadi akibat komunikasi yang gagal, orang salah memahami, sehingga ini memicu terjadinya perselisihan, ya. Kemudian juga akibat kompetisi, ya, kompetisi yang tidak fair misalnya antar individu atau kelompok. Nah, seringkali konflik ini disebabkan karena keinginan untuk misalnya ingin lebih hebat, lebih ingin menang, ya, ingin juara dalam sebuah kompetisi gitu ya, sehingga kadangkala tidak sedikit individu atau kelompok itu menggunakan cara-cara yang tidak benar, ya, dalam berkompetisi, sehingga ini memicu konflik, ya, misalnya dalam sebuah pertandingan, ya, adanya kecurangan, ya, sehingga karena dideteksi adanya kecurangan, ada satu pihak yang tidak puas, ya, terhadap kecurangan dari pihak lain, dan ini menimbulkan konflik, ya. Kemudian disebabkan karena faktor struktural dalam organisasi, misalnya hierarki dalam pembagian tugas, ya. Nah, ini juga yang sering terjadi konflik, ya, ketika misalnya seseorang dimasukkan dalam sebuah struktur yang tidak sesuai dengan potensi, kompetensi, dan minat serta bakatnya, ya. Dan ini akan memicu konflik karena dia merasa bekerja tidak nyaman, ya, ataupun tidak dalam posisi dia memahami pekerjaan tersebut, ya. Kemudian kita masuk yang kedua adalah tahapan konflik, ya. Jadi ada konflik yang bersifat laten, ya, ini potensi konfliknya ada tetapi belum terlihat, ya, masih perang dingin, ya. Kemudian ada konflik yang kedua, konflik yang dirasakan. Nah, salah satu pihak sudah menyadari adanya perbedaan, ya. Misalnya nanti bagaimana sikap yang ditunjukkan, ya, kepada pihak lain, ya, sudah mulai terasa bahwa ada satu konflik. Nah, kemudian juga tahap yang ketiga itu konflik yang dinyatakan, ya. Bisa jadi mungkin dengan ucapan ataupun melalui tindakan, dan ini sudah terasa benar adanya suatu konflik karena sudah disampaikan bahwa kita sedang berkonflik, begitu. Kemudian pernyataan terbuka atau konflik yang keempat, maksudnya konflik yang diresolusi, ya. Konflik yang diresolusi ini salah satu pihak mencoba menyelesaikan konflik, ya. Jadi tahapan keempat ini sudah cukup baik, ya, karena pihak lain mencoba untuk menyelesaikan konflik. Kemudian berikutnya adalah konflik setelah resolusi. Jadi dampak konflik dan hasil penyelesaiannya, ya. Jadi ini, ya, ada 5. Tentu siklus ini bisa terus terjadi, ya, di dalam sebuah organisasi. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis konflik. Ada konflik individu, konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena adanya kepentingan nilai, tujuan, atau harapan, ya. Jenis konflik individu ini meliputi, ya, konflik secara intrapersonal, ya. Jadi ini akibat ketidakseimbangan antara perasaan, harapan, dan kenyataan dalam diri seseorang. Jadi perasaan tidak nyaman, tidak senang, ya, perasaan-perasaan yang menyebabkan seseorang, ya, merasa apa yang menjadi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Ini hal-hal yang kita sebut sebagai konflik interpersonal, ya, atau konflik intrapersonal. Kemudian berikutnya adalah konflik peran. Ini adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi yang diberikan kepada seseorang dengan kemampuan atau keinginannya. Jadi misalnya ada seseorang, ya, kita berharap, ya, terlalu tinggi, ya, ekspektasi itu harapannya terlalu tinggi, ternyata kemampuannya tidak sesuai, maka ada sebuah kekecewaan yang ada pada diri kita, ya, sehingga itu disebut dengan konflik peran karena kita anggap tidak mampu memainkan peran yang kita inginkan. Biasanya di organisasi begitu, ya, ketika seorang ingin diminta untuk menjalankan tugas yang sesuai ekspektasinya, misalnya orang ini dianggap mampu ternyata tidak mampu, sehingga ini membuat adanya kekecewaan, ya. Kemudian berikutnya, ya, konflik kelompok. Jadi konflik yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang sudah bersifat kelompok atau organisasi di masyarakat.
Ini biasanya penyebabnya disebabkan karena perbedaan tujuan antara kelompok, kemudian adanya persaingan antar atas sumber daya yang terbatas, kemudian perbedaan nilai dan budaya antara kelompok ya. Dulu pernah terjadi ya perang antar agama ya di Poso antara Muslim dan non Muslim. Ini perbedaan nilai ya, sistem keyakinan. Kemudian perang antar suku ya, suku Dayak dengan suku pendatang ya di Kalimantan itu ya terjadi ya. Kemudian juga persaingan akibat ingin mendapatkan sumber ekonomi yang terbatas. Ini seringkali pemicu konflik kelompok ya. Juga terjadi antar OKP seringkali kalau di kota-kota besar ya. Misalnya mengambil lahan parkir antara OKP A dengan OKB B. Ini kan sumber dayanya terbatas, yang ingin mengelolanya banyak, sehingga terjadilah konflik begitu. Kemudian kita lanjutkan ya, di nomor 3 adalah konflik organisasi. Jadi konflik yang terjadi dalam suatu organisasi akibat perbedaan strategi, struktur atau kebijakan ya. Jadi jenis konflik ini misalnya konflik secara vertikal ya. Ini terjadi antara atasan dan bawahan akibat perbedaan wewenang dan ekspektasi. Nah, berarti antara bos dan anak buah, kira-kira begitu. Kemudian juga ada konflik horizontal. Ini terjadi antar rekan sekerja yang selevel ya. Pangkatnya sama, posisinya sama ya. Kemudian juga ada konflik secara struktural. Ini akibat pembagian tugas yang tidak jelas atau ketidakseimbangan wewenang dalam organisasi. Kemudian konflik eksternal terjadi antara organisasi dengan pihak eksternal lainnya ya, seperti pelanggan, pemasok atau pesaing ya. Jadi di luar dari organisasi itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan di dampak positif dan negatif konflik ya. Tuh ternyata konflik ini ada dampak positifnya. Nah, ini apa kira-kira yang bisa disebut ya bahwa konflik itu berdampak positif ya. Jadi meskipun sering ya dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, konflik juga dapat membawa manfaat bagi individu maupun organisasi jika dikelola dengan baik ya. Beberapa dampak positifnya ya. Jadi misalnya yang pertama itu bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi ya. Kenapa? Karena ketika misalnya antar divisi itu disuruh bersaing, apabila yang menang akan mendapatkan reward, maka secara otomatis setiap divisi mengeluarkan kreativitas terbaiknya ya. Nah, ini yang disebut dengan konflik yang berdampak positif. Apalagi kompetisinya secara fair ya. Misalnya di bagian marketing menargetkan target penjualan sekian rupiah atau sekian miliar dalam tahun ini. Masing-masing divisi berjuang bekerja keras ya, karena ingin mengejar reward yang diberikan. Jadi ini ada kompetensi yang bisa menyebabkan terjadinya produktivitas kerja. Kemudian juga meningkatkan pemahaman dan hubungan interpersonal. Jadi biasanya bagaimana cara kita mengenal kawan, individu atau kelompok itu seringkali disebabkan karena pertamanya ada perbedaan-perbedaan ya, misalnya perbedaan dalam persepsi, nilai, dan keyakinan, sehingga kita semakin bisa memahami dan meyakini, oh dia orangnya seperti itu, oh kepribadiannya seperti itu, sehingga ini bisa menambah pemahaman kita. Memang awalnya konflik, tetapi setelah itu kita bisa lebih memahami dan bisa mengerti bagaimana sikap dan kepribadiannya. Jadi semakin memberikan pemahaman ya kepada sesama teman ya atau kelompok. Kemudian ini bisa mendorong perubahan dan perbaikan sistem ya. Jadi kalau misalnya ada konflik berarti ada perbedaan, ada ide, ada gagasan, yang kemudian gagasan ini menjadi satu hal yang mungkin diperdebatkan, diperbincangkan, sehingga ini bisa bisa berdampak terhadap perbaikan-perbaikan begitu. Misalnya ada pemimpin yang konservatif ya, sementara anak buahnya ingin perubahan. Awalnya terjadi perbedaan yang sengit, tetapi karena gagasan ini bisa diterima, sehingga terjadilah perubahan-perubahan cara dan sistem kerja. Dan ini mendorong perubahan dan perbaikan sistem. Kemudian juga meningkatkan motivasi dan kompetensi yang sehat ya. Jadi tadi ya, kalau misalnya kompetisi persaingannya untuk mendapatkan reward ya, sehingga ini semua orang berjuang bergerak
untuk mencapai target yang diinginkan. Jadi termotivasi begitu. Kemudian juga ini yang terakhir adalah membangun keterampilan manajemen konflik. Jadi memang konflik ini adalah suatu peristiwa ya, di mana nanti kondisi emosi kita tidak nyaman, tidak enak, tetapi kita lama-lama akan bisa memahami dan bisa memiliki skill sendiri ya untuk bagaimana bisa mengelola diri kita agar kita terampil terhadap perbedaan ya, baik perbedaan persepsi, nilai, keyakinan, sehingga kita bisa lebih matang dan dewasa, sehingga kita semakin memiliki keterampilan manajemen konflik yang baik. Nah, berikutnya ada dampak negatif tentunya ya, tadi dampak positif. Sekarang dampak negatifnya. Nah, konflik yang tidak dikelola dengan baik ini bisa menurunkan produktivitas dan kinerja. Karena orang nanti akan berselisih ya, merasa tidak nyaman, bertemu teman-teman di kantor atau di lingkungan organisasi merasa tidak nyaman ya, sehingga bekerja pun tidak dalam kondisi baik ya, moodnya, perasaannya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan bisa menurunkan produktivitas ya, juga bisa meningkatkan stres ya. Jadi biasanya orang kalau sudah konflik bisa stres ya. Kemudian juga ini akan menghambat komunikasi dan kolaborasi sesama anggota tim ya apabila terjadi konflik, sehingga ini menurunkan moralitas dan loyalitas karyawan yang kemudian dapat menyebabkan instabilitas organisasi. Jadi penting untuk mencegah dampak negatif dari sebuah konflik. Baik, ini materi pengantar kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada ingin diskusi silakan disampaikan di @linknya masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.